Saatnya kita dengarkan Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuliah subuh kita pada hari ini dengan judul Etika Pemanfaatan Media Sosial di bulan Ramadan. Media sosial merupakan saluran digital atau internet yang dapat digunakan sebagai wahana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama pengguna. Beberapa media sosial yang sering digunakan sebagai wahana komunikasi dan interaksi oleh orang Indonesia adalah WA atau WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan TikTok. Di sinilah kebanyakan orang menghabiskan waktu dalam kesehariannya, baik untuk menggali informasi dan edukasi, sekadar hiburan di tengah penatnya pekerjaan, menyebarkan informasi tertentu kepada pihak lain atau konten, sekadar saling berinteraksi antar sesama, maupun untuk mencari finansial atau uang. Sebab itu media sosial memuat beragam informasi yang disebarkan oleh pengguna media sosial. Baik informasi itu benar maupun salah, keliru, hoax atau bohong. Informasi itu dapat berupa tulisan, artikel, berita, kabar maupun dalam bentuk gambar, foto dan video. Maka media sosial laksana pisau bermata dua. Jika tidak dapat dimanfaatkan akan menjadi kontraproduktif atau tidak baik di dalam kehidupan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa. Agama meminta setiap orang agar mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan istimewa, semisal berpuasa di siang hari, tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran dan gemar bersedekah. Agama meminta orang yang berpuasa agar menghindari berbagai perilaku merusak atau destruktif, amoral, semisal berdusta, bohong, dan mengadu domba. Maka beberapa etika pemanfaatan media sosial pada bulan Ramadan dapat kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun dan beretika dalam berinteraksi dan berkomunikasi melalui media sosial. Dalam Al-Quran disebut beberapa istilah yang dapat dijadikan sandar dalam berinteraksi pada media sosial pada bulan Ramadan. Meliputi bertutur yang baik sesuai norma dan adat masyarakat setempat atau qaulan ma'rufah, bertutur yang jujur atau benar, lurus, tidak berbelit atau qaulan sadida, bertutur yang lembut, halus, lunak, tidak menyakiti atau qaulan layyina, bertutur yang mudah dan gampang dipahami, disebut dengan qaulan maisura. Juga bertutur yang menyentuh atau qaulan baligha, bertutur dengan penuh kata krama atau qaulan karima, bertutur dengan penuh nilai filosofis dan makna qaulan thaqila, serta bertutur secara terbaik atau ahsanu qaulan, dan bertutur terlarang dan mengandung dosa besar yang mesti dihindari oleh setiap orang yang lebih-lebih yang sedang melaksanakan ibadah puasa atau qaulan azimah. Kedua, tidak menyebarkan berita bohong di media sosial. Dalam sejarah Islam, dampak negatif menyebarkan berita bohong pernah menimpa isteri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Berita bohong itu disebarkan oleh Abdullah bin Sabah As-Salul. Ia menyebarkan informasi bahawa Aisyah, isteri Nabi, telah berbuat selingkuh
Setelah terjadi kekacauan berita selama sebulan, lalu turun ayat yang melarang menyebarkan berita bohong. Coba kita lihat dalam surat An-Nur. Maka media sosial mestinya diisi dengan berita-berita positif yang bermanfaat bagi pihak lain, agar media sosial benar-benar menjadi sumber informasi dan edukasi bagi sesama. Tentu menyebarkan berita atau informasi bohong di media sosial pada bulan Ramadan dapat mengurangi dan menghilangkan esensi daripada puasa Ramadan. Ketiga, larangan mencela dan menghina sesama. Media sosial idealnya digunakan untuk mengembangkan jaringan pertemanan, bukan menumbuhkan permusuhan, celaan, dan hinaan dengan sesama. Al-Quran juga menjelaskan kepada seorang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak sepantasnya orang yang bersaudara saling menghina dan mencela. Maka hendaknya setiap orang dapat menjaga hubungan baik dengan sesama saudaranya di media sosial. Orang yang menghina belum tentu lebih baik daripada yang dihina. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Akan di bulan suci Ramadan, setiap orang diminta untuk menjaga lisan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas puasa. Dalam Al-Quran, pengumpat dan pencela diancam sebagai orang yang celaka. Keempat, menyaring informasi yang diperoleh di media sosial. Media sosial ini merupakan dunia yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga di dalamnya memuat beragam informasi, baik yang dipercaya atau benar maupun yang tidak dipercaya tidak benar. Maka pengguna media sosial diharapkan dapat menyaring dan mengklarifikasi setiap konten atau berita yang diperoleh di media sosial. Dalam Al-Quran dengan istilah tabayyun, agar setiap orang selalu menyaring berita yang diperoleh dari orang-orang yang fasik. Artinya di media sosial juga ada oknum-oknum fasik yang menyebarkan berita bohong dan fitnah untuk menjeduhkan pihak lain, menumbuhkan permusuhan, dan berbagai tujuan negatif lainnya. Maka konsep tabayun perlu diterapkan di dalam berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Apalagi di bulan Ramadan, orang beriman hanya tidak terjerumus dalam berita bohong dan fitnah, baik sebagai pelaku maupun korban, karena dapat mengurangi dan menghilangkan esensi puasa. Kelima, menjadikan media sosial sebagai media dakwah. Dalam Al-Quran, setiap orang diminta untuk berperan dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Bukan hanya diwajibkan orang tertentu atau instansi tertentu atau organisasi tertentu saja. Bermakna menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar bukan hanya tugas ustaz tengku saja, atau petugas dinas syariat atau MPU saja, tapi menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tanggungjawab semua elemen masyarakat. Sebab itu, mengguna media sosial diharapkan dapat menjadikan media sosial masing-masing sebagai media dakwah di bulan suci Ramadan, semisal menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad tentang kelebihan atau fadalah puasa tarawih, hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah dan berbagi di bulan suci Ramadan, sehingga secara tidak langsung media sosial dapat menambah pahala dan kebaikan di bulan suci Ramadan. Demikianlah, semoga ada bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan Allah ajmain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ramadan.